Shalom, sahabat Anggur Baru. Kali ini Anggur Baru TV ingin membahas riwayat hidup singkat dari ke-12 murid-murid Yesus. Selamat menyaksikan. Simon Petrus, lahir di Betsaida, Galilea, atau yang dikenal sekarang sebagai Santo Petrus. Mulanya dia adalah seorang penjala ikan sebelum menjadi murid Yesus. Pertemuannya pertama sekali dengan Yesus memberikannya mujizat. Di mana waktu itu, Simon yang sudah semalaman menjala namun tidak mendapatkan ikan. Dan Yesus datang membuat mujizat, sehingga semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan pada saat itu, Yesus berkata kepada Simon, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan penyaliban yang terjadi kepada Yesus, sempat membuat Simon Petrus menyangkal Yesus, dengan mengatakan tidak mengenalnya. Namun, kebangkitan Yesus dari kematian, mengubah semuanya, dari menyangkal menjadi pemberita kabar baik atau Injil. Bahkan Simon Petrus sampai ke Roma, untuk mengabarkan kabar baik tentang keselamatan yang telah diberikan secara cuma-cuma, melalui pengorbanan Yesus. Namun di zaman Nero menjadi kaisar di Roma, Nero menyiksa setiap orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, atau yang disebut Kristen. Bahkan kebakaran di Roma menjadi alasan dan fitnahan yang dibuat Nero, untuk membunuh Simon Petrus. Dan perkataan terakhir Petrus sebelum Nero menyalibnya yaitu, supaya dia disalibkan terbalik, karena dia tidak merasa layak mati dengan cara yang sama dengan Yesus Kristus. Demikianlah riwayat hidup Santo Petrus semasa hidupnya. Andreas, saudara Simon Petrus, atau yang dikenal sekarang dengan Santo Andreas. Lahir di Betsaida, Galilea sebagai seorang anak nelayan. Sebelumnya dia adalah murid Yohanes Pembaptis, kemudian menjadi murid Yesus, dan dialah yang pertama menjadi murid Yesus dari murid-murid Yesus lainnya. Kebangkitan Yesus dari kematian, membuat dia menjadi seorang misionaris, atau pemberita kabar baik. Dan dia mendirikan gereja di Bizantium, sebuah kota kuno yang pada saat itu menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, kemudian berubah nama menjadi Konstantinopel, dan yang sekarang kita kenal dengan kota Istanbul, Turki. Pada tahun 69 Masehi, Andreas pergi ke Patras Yunani Barat. Di sana dia berdebat dengan seorang prokonsul Romawi yang bernama Aegeates. Aegeates mencoba untuk meyakinkan Andreas supaya meninggalkan imannya, agar dia tidak disiksa. Namun Andreas lebih memilih mati daripada berpaling dari iman kepada Yesus Kristus. Dan sebelum dibunuh Andreas memiliki permintaan, supaya dia disalib tidak sama dengan Yesus Kristus, karena dia tidak merasa layak mati seperti Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Demikian riwayat hidup Andreas, atau yang kita kenal dengan Santo Andreas. Yakobus, anak Zebedeus, atau yang kita kenal sekarang dengan Santo Yakobus. Dia disebut juga sebagai Yakobus besar, untuk membedakan dengan murid Yesus lainnya yang bernama Yakobus anak Alfeus, atau Yakobus kecil. Kebangkitan Yesus dari kematian, membuat Yakobus menjadi seorang misionaris, atau pemberita kabar baik. Dan dia pergi ke Portugal dan Spanyol untuk memberitakan kabar baik. Bahkan dia disebut Santo Pelindung Spanyol menurut catatan sejarah. Sekembalinya ke Yerusalem, pada waktu itu menurut Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2, Herodes menangkap Yakobus untuk membunuhnya, karena Herodes ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ingin mencegah penyebaran Kristen, dan membunuh Kristen menurut Herodes akan menyenangkan warganya yang beragama Yahudi. Dan menurut ahli sejarah Eusebius dari Kaisarea, orang yang melaporkan Yakobus seorang Kristen, akhirnya bertobat dan meminta maaf pada Yakobus. Dan dia mendapatkannya, kemudian mereka berdua dipenggal bersama-sama. Yakobus wafat pada tahun 44 Masehi, dia adalah murid pertama menjadi martir dari murid-murid Yesus lainnya. Demikianlah riwayat hidup Santo Yakobus anak Zebedeus. Yohanes, atau yang disebut sekarang dengan Santo Yohanes. Dia adalah salah satu murid Yesus, dan yang paling muda dari semua murid-murid Yesus lainnya. Lahir di Betsaida, tahun 6 Masehi di bawah Kekaisaran Romawi. Dia saudara dari Yakobus besar atau Yakobus anak Zebedeus.
Dia mempunyai peranan penting dalam mendirikan gereja mula-mula. Bahkan dia sering mendampingi Petrus, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul. Setelah Herodes Agripa I mengusir para murid-murid Yesus, Yohanes pergi ke Efesus. Dan Yohanes menulis Injilnya di sana. Tertulian menulis, pada masa Kaisar Domitian, Yohanes disiksa dan dimasukkan ke kuali yang berisi minyak panas. Ajaibnya, dia tidak mengalami luka apapun. Untuk memperingati keajaiban itu, maka gereja dibangun di sana, yaitu gereja Saint John di depan gerbang Latin. Hal itu membuat dia terusir dari Efesus dan mengasingkan diri ke sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos di Yunani. Dan di sana dia mengalami penglihatan dan menulis wahyu. Setelah Kaisar Domitian mati, Yohanes kembali ke Efesus. Dan dia meninggal secara alami. Diperkirakan meninggal umur 93 tahun, dan dikuburkan di Efesus. Pada masa Konstantinus Agung makam Yohanes dibuka, dan tidak ditemukan satu tulang pun. Sehingga dipercaya bahwa tubuhnya diangkat ke surga. Dan catatan sejarah menyatakan bahwa Yohanes salah satu orang kudus yang tidak meninggalkan relik jasmaninya. Demikianlah riwayat Santo Yohanes anak Zebedeus. Thomas, atau yang dikenal sekarang dengan Santo Thomas, dan disebut juga Didimus yang artinya si kembar. Dia dikenal sebagai murid yang tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan pada suatu ketika Yesus mendatangi murid-muridnya dan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan masukkan ke dalam lambungku, jangan ragu lagi, percayalah." Dan Thomas pun mengakui imannya dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oleh karena kejadian ajaib itu, Thomas menjadi percaya. Dan bermula dari kebangkitan itu, Thomas menjadi misionaris dan pergi ke India untuk mengabarkan Injil atau kabar baik. Dan menurut catatan tradisional gereja Santo Thomas dari India, dia mendirikan kurang lebih 7 gereja di India. Dia juga pergi ke Tiongkok, Cina, dan bahkan menurut Kurt Ecoch Thomas sampai ke Indonesia dengan mengikuti kapal saudagar India. Dalam bukunya yang berjudul The Revival in Indonesia. Dan menurut catatan Kristen Surya, Thomas meninggal di Tombak, di Gunung Saint Thomas di Chennai pada tahun 72 Masehi. Dan jasadnya dimakamkan di Mylapore. Demikian riwayat hidup Santo Thomas. Matius, yang dikenal sekarang sebagai Santo Matius. Sebelumnya dia adalah seorang pemungut cukai yang bekerja kepada pemerintahan Romawi. Dan Yesus memanggil Matius untuk menjadi muridnya. Dia lahir di Kapernaum, Galilea, anak dari Alfeus. Kebangkitan Yesus dari kematian membuat dia menjadi seorang misionaris atau penginjil. Bahkan dia salah satu penulis Injil sinoptik. Dia berkhotbah di Yudea kepada orang-orang Yahudi. Santo Ireneus mengatakan Matius memberitakan Injil kepada orang Yahudi di Yerusalem selama 15 tahun. Dan pernyataan itu diperkuat oleh Santo Clemens dari Alexandria. Dan kemudian dia pergi ke Ethiopia, Makedonia, Persia dan Partia untuk berkhotbah. Menurut para ahli sejarah, Matius meninggal di Ethiopia pada tahun 60-an Masehi. Namun tidak ada yang bisa memastikan bagaimana cara kematiannya. Ada yang mengatakan dibakar, dirajam, ditikam, maupun dipenggal. Namun menurut tradisi gereja mula-mula, Matius mati ditikam oleh Raja Hirtakus. Karena Hirtakus ingin menikahi seorang putri raja yang sebelumnya yang bernama Epigenia. Dan Matius melarangnya sebab Matius mempersembahkan Epigenia kepada Tuhan, atau telah menjadi biarawati. Demikian riwayat hidup Santo Matius. Filipus, atau yang sekarang dikenal dengan Santo Filipus. Lahir di Betsaida, Galilea. Setelah bertemu Andreas dan Yohanes di dekat sungai Yordan, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Dan di dalam perjalanan dia bertemu dengan Filipus. Pertemuan itu sangat singkat, baru saja mereka bertemu, Yesus langsung mengajak Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus yang baru saja bertemu dengan Yesus, dia pergi ke rumah Natanael, dan berkata, "Mari lihatlah. Kami telah menemukan dia, yang disebut Musa di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi.
yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuat Filipus menjadi seorang misionaris atau pemberita Injil. Dia pergi ke Suria, Yunani dan Asia Kecil. Dan menurut catatan, dia diperkirakan meninggal di Hierapolis pada tahun 80 Masehi. Dan dia mati dikarenakan, pada saat itu Filipus berkhotbah, dan melakukan penyembuhan ajaib kepada istri seorang gubernur. Sehingga membuat istri gubernur itu bertobat. Dan hal itu yang membuat gubernur itu marah dan membunuhnya. Filipus disalibkan dengan Bartolomeus. Namun ketika disalibnya, Filipus terus berkhotbah, sampai orang banyak menyelamatkan Bartolomeus. Dan Filipus bersikeras agar tidak dilepaskan dari salibnya, hingga dia menghembuskan nafas terakhirnya. Demikianlah riwayat hidup Filipus, atau yang dikenal sekarang dengan Santo Filipus. Bartolomeus, atau yang sekarang dikenal sebagai Santo Bartolomeus, lahir di Kana Galilea, pada abad pertama Masehi. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, membuat dia menjadi seorang misionaris, atau pengabar Injil. Menurut tradisi, Eusebius dari Kaisarea menyatakan dalam sejarah gereja tulisannya, bahwa setelah Yesus naik ke surga, Bartolomeus melakukan perjalanan ke India sebagai misionaris, di mana ia meninggalkan Injil Matius di sana. Tradisi lainnya mengatakan dia ke Ethiopia, Mesopotamia, Parthia, dan Likaonia. Selain itu, dia juga pergi ke Armenia, dan bahkan disebut sebagai Santo Pelindung Armenia. Menurut riwayat lainnya Bartolomeus dipenggal kepalanya. Namun menurut tradisi yang lebih populer, Bartolomeus dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepalanya di bawah. Itu dikarenakan Bartolomeus mempertobatkan seorang raja Armenia. Akibatnya saudara dari raja Armenia Polybius tidak terima akan hal itu, sehingga dia memerintahkan untuk mengeksekusi Bartolomeus, dengan cara mengulitinya hidup-hidup, dan menyalibkannya dengan kepala di bawah. Demikianlah riwayat Bartolomeus, atau yang dikenal sekarang sebagai Santo Bartolomeus. Tadeus, atau yang disebut juga Yudas anak Yakobus, dan yang sekarang dikenal sebagai Santo Yudas. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Namanya tidak banyak disinggung di dalam Alkitab. Lahir di sebuah kota di Galilea, yang bernama Panias, yang kemudian dibangun kembali selama periode Romawi, dan yang berganti nama dengan Kaisarea Filipi. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, membuat Yudas Tadeus menjadi seorang misionaris, atau pengabar Injil. Sejarah mengatakan Yudas memberitakan Injil ke Yudea, Samaria, Idumea, Syria, Mesopotamia dan Libya. Yudas Tadeus mati pada tahun 65 Masehi di Beirut, di provinsi Romawi Suriah, bersama dengan Simon Zelot, murid Yesus lainnya. Gambarnya yang selalu memegang kapak itu menandakan cara dia dibunuh. Dan menurut salah satu catatan, jenazah Yudas Tadeus dibawa dari Beirut ke Roma, dan ditempatkan di sebuah ruang bawah tanah, di Basilika Santo Petrus. Dan pada tahun 1665, tulang-tulangnya dipindah dan berada di transept kiri Basilika Santo Petrus, di bawah altar utama Santo Yosef, dan satu makam dengan sisa-sisa dari Simon Zelot. Menurut tradisi populer lainnya, sisa-sisa Yudas disimpan di sebuah pulau di bagian utara Danau Isyk-Kul di Kirgistan, setidaknya hingga pertengahan abad ke-15. Demikian riwayat hidup Yudas, atau yang dikenal sekarang dengan Santo Yudas Tadeus. Simon orang Zelot, atau yang dikenal sekarang sebagai Santo Simon, lahir di Kana Galilea pada abad pertama Masehi. Zelot dalam bahasa Ibrani Kana, yang artinya orang yang tekun. Zelot juga merupakan sebuah sebutan untuk kelompok pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Kelompok Zelot menganut teokrasi yang murni, religius dan fanatik. Kelompok ini mendidik anggotanya untuk berani mati demi kemajuan bangsa dan agama Yahudi. Dan Santo Simon sebelumnya adalah bagian dari kelompok itu, sebelum Yesus memilihnya untuk menjadi muridnya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati, membuat Simon menjadi seorang misionaris, atau pengabar Injil. Dia sering dikaitkan dengan Yudas Tadeus. Kisah yang paling dikenal luas adalah, setelah menginjil di Mesir, Simon bergabung dengan Yudas Tadeus di Persia dan Armenia, atau Beirut Lebanon,
dan di mana keduanya menjadi martir bersama-sama pada tahun 65 Masehi. Dan senjata kemartirannya biasanya digambarkan dengan gergaji, dan dimakamkan bersama-sama dengan Yudas Stadius di transept sebelah kiri Basilika Santo Petrus. Dan reliknya diklaim oleh banyak tempat, termasuk Toulouse. Demikianlah riwayat hidup Simon Zelot, atau yang dikenal sekarang dengan Santo Simon. Yakobus anak Alfeus, atau yang dikenal sekarang dengan Santo Yakobus Kecil. Dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Alfeus orang tua Yakobus Kecil berbeda dengan Alfeus orang tua Matius. Surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Yakobus Kecil. Dan nama Yakobus Kecil mulai menonjol pada masa gereja mula-mula. Dia adalah pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem, bahkan dia memimpin konsili yang diadakan di Yerusalem untuk menyelesaikan permasalahan Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Menurut Eusebius, Yakobus Kecil ditetapkan oleh Petrus Yakobus Besar dan Yohanes menjadi uskup pertama di Yerusalem. Dan bahkan Paulus menulis di surat Galatia 2 ayat 9, Yakobus adalah salah satu soko guru, dan mendapatkan kedudukan yang sama dengan Petrus dan Yohanes. Menurut catatan gereja, dia menderita martir karena imannya. Walaupun banyak sumber tidak bisa memastikan bagaimana kematiannya. Namun Yakobus Kecil dihormati berbagai denominasi gereja sebagai orang suci. Namun, catatan populer mengatakan bahwa Yakobus Kecil martir di Yerusalem oleh orang-orang penguasa Yahudi pada tahun 69 Masehi. Dan jenazahnya dimakamkan di Basilika Para Rasul Suci, di Roma, Italia. Demikian riwayat hidup Yakobus anak Alfeus, atau yang dikenal sekarang sebagai Santo Yakobus Kecil. Matias, atau yang dikenal sekarang dengan sebutan Santo Matias, lahir pada abad pertama di Yudea. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Kisah Para Rasul menulis bagaimana dia dipilih sebagai ganti Yudas Iskariot, yaitu dengan cara didoakan dan membuang undi. Meskipun tidak dipilih secara pribadi oleh Yesus Kristus, namun diyakini bahwa Matias juga adalah salah satu dari antara 70 murid yang dipilih Yesus, yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 1. Yang artinya, semasa Yesus hidup pun, dia sudah ikut pelayanan bersama Tuhan Yesus. Dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, membuat dia menjadi seorang misionaris atau pengabar Injil. Menurut sejarawan gereja Nicephorus, Matias memberitakan Injil di Yudea. Kemudian dia pergi ke daerah Kolchis yang sekarang menjadi Georgia modern. Dan menurut tradisi lain Matias pergi memberitakan Injil kepada orang-orang kanibal di Mesopotamia. Sementara itu menurut tradisi gereja Yunani, pelayanan Matias mencapai wilayah Kapadokia hingga ke dekat Danau Kaspia. Dan kemartirannya menurut sebuah tradisi mengatakan, dia mati dirajam orang Yahudi. Dan catatan lain mengatakan dia mati pada tahun 80 Masehi di Kolchis yang kemudian menjadi Georgia modern sekarang. Meskipun tidak ada bukti yang bisa memperkuat keduanya, namun pelayanannya tidak diragukan lagi dalam misi kerasulan. Demikian riwayat hidup Matias, atau yang dikenal sekarang dengan Santo Matias. Demikianlah riwayat ke-12 murid-murid Yesus, dan para rasul telah berjuang, bahkan rela jadi martir mempertahankan imannya. Namun, yang terpenting dari pemberitaan mereka, yaitu tentang Yesus yang telah datang sebagai Mesias yang dijanjikan, yang telah mati untuk tebusan bagi banyak orang, dan yang bangkit untuk memenangkan kunci kerajaan maut. Dan satu lagi, yang akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja, di dalam kerajaan yang kekal. Dan jika ada yang mengabarkan Injil yang berbeda, seperti yang tertulis, jangankan mereka, malaikat pun, terkutuklah dia. Baiklah sahabat Anggur Baru TV, akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.